lagi dong, oke bos. Siap. Stop. Mas Ri itu kan pekerja keras, ibu rumah tangga juga, gimana waktunya bisa dibagi-bagi, syuting, siaran, ngurus anak. Dan kan anak Mas Ri juga ada 3 sekarang kan. Alhamdulillah. Siapa aja Mbak yang paling besar? Ibam, Usia? ya 11 tahun. Yang kedua? Ibran, Ibra. 2,5 tahun. Yang ketiga masih? 10 bulan, Ibrar. Bingung kan lo? Kok namanya kayak kembar tiga Ibam, gitu sih? Ibran, Ibra. Ibrar. Ibrar. Ya, Kayak kembar. kayak kembar ya. Kenapa kok namanya sama gitu? Biar gampang manggilnya. Ip, 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 ip. Ip 1, ip 2, ip 3. Tapi gimana bagi-bagi waktu semuanya Mbak Asri? Nah. Kayaknya sibuk banget aku lihat, tapi bisa tetap ngurus anak dengan baik gitu. Ya alhamdulillah kan kalau diatur sebenarnya bisa aja. Kebetulan emang aku tuh maunya banyak, tapi alhamdulillah punya suami kayak suamiku Mas Gali, maksudnya ngebolehin kayak aku bekerja gitu. Berkarya gitu boleh. Kalau enggak mungkin gue juga stres cuma di rumah karena emang seneng aja gitu ngelakuin apa aja. Ya satu, komitnya emang jadi capek banget, harus bisa ngurus rumah gitu. Makanya aku ngurusin makan anak-anak tuh sendiri, aku ke pasar sendiri, kemudian dimasukin kulkas apa-apa untuk makannya sendiri. Masakin. Nah kalau jadwal kan kita bisa ngatur Raffi. Misalnya kalau siaran kan kita pergi emang dari pagi. Kebetulan masih ada ibuku, alhamdulillah ibuku masih sehat. Amin. Walaupun ada susternya di rumah, tapi ibu bisa ngeliatin anakku baik-baik aja gitu. Jadi ya itu punya suster yang bagus-bagus, baik-baik gitu. Nah kemudian kan karena kita bisa ngatur waktu kayak sekarang aku bisa datang ke Raffi. Habis ini nanti pulang ngurus anak gitu. Main film juga kan kita bisa tahu Bisa, jadwalnya. syuting sama aku, Iya, Pak. syuting sama Bantuin baik Raffi, banget. betul. Tapi Jadi ya. kita lihat Mbak Asri Ulas ini kan kalau di film, kalau siaran ceria-ceria terus. Padahal kan yang namanya hidup manusia itu kadang kalau artis itu kan kelihatannya aja hidupnya mulus semua. Tapi kan pada kenyataannya juga kita manusia biasa ya pasti akan melewati cobaan-cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul. Nah, ini yang berbedanya bahas itu cobaannya diberikan kepada buah hatinya Betul, betul. Mbak Asri. Tapi kita lihat dulu, ini ada kabar salah satu anaknya Mbak Asri yang mau menjalani operasi mata, looking to visual. Tapi hebatnya Mbak Asri itu ibu yang kuat, ibu yang tangguh. Bisa ikhlas dan memberikan tetap energi yang positif buat ibu-ibu yang ada di seluruh dunia, bahwa ya pastilah seorang ibu itu paling sedih kalau bukan dirinya kenapa-napa, tapi kalau buah hatinya yang kenapa-napa. Jadi kalau cerita dikit tentang itu Ibran ya. Ibran gimana kondisinya sekarang Mbak Asri? Ibran tuh sudah nanti April ulang tahun yang ketiga. Sekarang bulan apa? Sekarang bulan Maret. Masih Maret ya, nanti April dia ulang tahun yang ketiga. Tapi memang karena, jadi anak itu harusnya lahir dengan sempurna. Punya 5 panca indera yang harusnya berfungsi dengan sempurna. Mata, telinga, hidung, kemudian peraba gitu ya, perasa ya. Itu harusnya berfungsi dengan sempurna sehingga semua perkembangannya berjalan baik. Tapi tidak dengan Ibran. Aku menganggap ini bukan cobaan, bukan sama sekali. Justru aku bersyukur karena ada Ibran, saya dan keluarga diberikan kedekatan yang lebih untuk terus berusaha dan merawat Ibran dengan baik. Sekarang Ibran memang belum bisa bicara, ya dia masih ada terapi bicara, terapi sensori gitu ya, karena matanya plus 18 tapi alhamdulillah dia sekarang jadi plus 13 gitu, berangsur-angsur turun, iya. Jadi itu dari udah pakai kacamata plus. Udah plus ya gitu. Nah harusnya akan menjalani operasi pasang lensa, tapi kemarin kita coba lihat matanya belum berkembang. Jadi belum bisa lensa dipasangkan ke matanya. Untuk apa lensa dipasangkan? Supaya ketika dia nggak pakai kacamata dia masih bisa melihat dengan jelas. Ini dia sangat tergantung kacamata. Jadi kalau jalan dia mesti cari kacamatanya dulu, dipasang baru dia bisa jalan. Karena memang terlalu blur gitu untuk dia. Jadi apalagi sekarang dia sudah mulai sekolah. Jadi dia perlu kacamata yang bisa baca. Jadi sekarang dia 2 nih, kacamata plus 13 sama kacamata baca gitu. Tapi karena dia belum bisa bicara, jadi terapinya kita harus ada terapi sensori gitu untuk melatih dia supaya
selain matanya yang terbatas, ada indera lain yang bisa diasah untuk supaya semuanya jadi berjalan baik. Misalnya gini, kalau kita mengajarkan anak biasa untuk bicara A, B, C gitu biasa. Tapi kalau untuk Ibran harus gini nih Raffi. Oh gitu. B. Jadi harus dideketin. Iya, karena kamu merasakan getaran kan? A. Nanti dia ikut dari A. Iya. getaran. Oh gitu. B, dia nanti ikut B. Gitu. Jadi tidak semua sekolah bisa menerima seperti Ibran dan aku tuh banyak belajar gitu. Jadi semua anak tuh pasti bisa berkembang dengan baik asal kita para orang tuanya selalu bagaimana melatih dia supaya bisa menjadi independen gitu. Jadi kan saya dan Mas Yali belum tentu hidup di dunia ini lama, jadi saya mau Ibran nantinya bisa berdiri sendiri. Amin. Gitu, bisa berkembang dan bisa pintar. Nah, bagaimana caranya 0 sampai 5 tahun itu dia harus bisa bicara, dia harus bisa baca, dia harus bisa bagaimana caranya ya dengan metode terapi yang setiap hari dilakukan Raffi. Jadi kalau setiap pagi dia ke sekolah, tapi kalau sore dia sekolah lain, sekolah sensori dan motorik gitu. Jadi ya aku bilang Ibran nih luar biasa hebatnya, luar biasa sabarnya karena sekarang dia sudah bicara, sudah banyak, sudah bisa lihat gitu. Karena kan kita selalu bilang sama dia, lihat Ibran lihat, Ibran lihat. Jadi dia sekarang udah bisa lihat, Mami lihat gitu. Dia sudah bisa ngomong lihat, Gitu. iya dia sudah bisa maksudnya banyak sekali gitu perkembangannya. Alhamdulillah gitu. Jadi ya Dan juga aku pernah baca di satu media sosial atau mana waktu karena kejadian Ibran ini Mbak Asri kemarin melakukan kegiatan-kegiatan bagi-bagi kacamata. iya betul. Buat anak-anak semua. Iya, jadi sebagai rasa syukur Ibran berkembangannya baik, bagus. Waktu itu kita 1 tahun cuma punya 1 kacamata. Kemudian naik lagi tahun lalu kita punya 90 kacamata yang dibagikan untuk anak-anak. Mudah-mudahan tahun ini bisa ada 2020 kacamata. Wow, amin. Siapa aja Mbak yang Mbak Asri kasih untuk mendapatkan kacamata khusus tuh ke Mbak Asri kirimnya ke mana? Iya, nah ada salah satu yang dari Jerman namanya Lenta Zeiss yang memang dia memberikan bantuan untuk Indonesia untuk anak-anak yang lahir dengan katarak. Ternyata anak yang lahir dengan katarak bukan cuma Ibran. Ada banyak sekali bahkan di pelosok-pelosok. Memang salah satu syaratnya memang harus mempunyai surat tidak mampu. Karena memang kacamatanya ini harganya bisa, 1 kacamata bisa Jutaan. iya bisa 7,5 juta. Itu tadi kita mendengar cerita tentang Ibran. Sekarang Ibran usianya sudah. Mau 3 tahun. Nah, dan tahun 2019 Mbak Asri kembali melahirkan anak ketiga yang bernama Ibran. Jadi waktu pas syuting di film aku itu habis melahirkan atau sebelumnya? Itu setelah melahirkan. Setelah melahirkan. Lagi hamil. Dan alhamdulillah sekarang sudah lahir, namanya siapa? Ibrar yang paling gede? Ibam. Ibran. Ini dia Ibran, looking to visual. Iya. 1,9 lahirnya. Prematur. Jadi setiap buah hatinya Mbak Asri Ulas ini punya cerita. Tadi Ibran ada cerita tersendiri. Ibrar. Lucu banget. Gemes. Sekarang ini udah Ibran ya? Ibrar. Ini Ibrar ya? Yang terakhir. Ibrar pun yang terakhir punya cerita. Lahirnya dengan kondisi prematur. Betul. Makanya itu kecil sekali Mbak. 1,9. 1,9 Berapa bulan sih? Masuk ruang ICU. Enggak di program sama sekali enggak. Jadi ini kadang-kadang ya ada orang tua suka ngomong kadang-kadang kita nggak suka dengerin. Saya waktu itu usia 8 bulan makan sate bubuk kacang. Ternyata kacangnya sudah terfermentasi. Mungkin kalau dia baik-baik aja nggak apa-apa. Ternyata kacangnya tuh kayak udah basi, jadi udah ada asemnya. Nah kemudian waktu itu saya di puncak tuh, jadi aku makan lah gitu. Wah ini melilit kayak mau ngelahirin. Aku keadaan di puncak, telepon dokternya lagi seminar ke luar negeri.
Pas lagi melilit-melilit. Iya, terus kemudian dok ini gimana ya dok? Ini saya makan apa Asri? Aku tadi makan sate pakai bumbu kacang. Oh itu bumbu kacangnya mungkin udah terfermentasi, jadi ada asamnya. Gimana ya dok? Situ ada apotek nggak? Udah ada apotek. Terus kemudian aku minum yang disarankan dokter. Nggak apa-apa, melilitnya udah enggak gitu ya. Tapi terus kemudian itu acara 3 hari ada di puncak. Saya nggak tahu kan. Dan dokternya juga 3 hari baru sampai Indonesia. Langsung ke dokter pulang gitu. Ternyata begitu dilihat, saya kan memang diare akhirnya tuh, diare. Sehingga begitu dilihat, Asri, air ketuban Asri ini ada 10 misalnya, 36. Jadi yang 4 ini udah kebuang karena kamu diare. Jadi ini anak, tadinya kan 2,2 kilogram, sekarang udah 1,9 beratnya. Turunnya cepat. Turunnya cepet banget, cuma 3 hari. Ini kalau nggak dikeluarin sekarang tuh usianya 8 bulan, bahaya sekali untuk dia. Makanan yang sekarang kamu makan Asri cuma cukup untuk kepalanya aja. Maksudnya ilustrasinya begitu. Jadi kalaupun makan banyak kamu nggak bisa buat badannya sehingga badannya segitu aja. Nanti apa yang terjadi banyak tuh komplikasinya. Dan akhirnya 8 bulan itu prematur harus dikeluarkan. Prematur harus dikeluarin. Nah, kalau tunggu bahaya ya. Kalau tunggu semuanya jadi komplikasi. Nah keluar Ibran alhamdulillah 1,9 tapi memang harus di ruang ICU dulu. Tapi alhamdulillah karena asiku banyak jadi dia sekarang sudah 11 kilogram. Tapi Mbak Asri, sebagai seorang ibu, aku akuin Mbak Asri Ulas nih luar biasa ibu yang tangguh. Tapi kan kita manusia biasa. Pernah gak sih sebagai manusia Mbak Asri itu mengeluh gitu, ya Allah ini ya meskipun Mbak Asri bilangnya ini bukan cobaan ya, tapi pernah gak sih dalam hati mengeluh gitu, ya Allah ada setiap ini ada aja gitu. Iya betul, makanya sebenarnya waktu kemarin yang kedua tuh, terus aku tuh sebenarnya udah gak mau hamil lagi sebenarnya. Tapi kan namanya rezeki Allah tuh datangnya rezekinya tuh berbeda. Ternyata aku diberi anak, makanya itu agak stres gitu. Aduh ini anakku kenapa-napa enggak. Jadi dikit-dikit aku Udah kepikiran tuh, udah kepikiran. Dikit-dikit ke dokter, terus aku bilang dok matanya gak apa-apa kan? Gak apa-apa Asri gak boleh gitu. Jadi ya cemas. Ya cemas lah maksudnya. Ya di dalam hati memang ya mungkin memang kita diberikan rezeki anak itu memang bermacam-macam karakternya, berbeda-beda juga kelahirannya. Mungkin untuk saya dan suami introspeksi gitu. Wah luar biasa nih ceritanya Mbak Asri, mudah-mudahan. Inspiratif banget, ah. Ini ibu-ibu ya yang lagi pada nonton, jangan sering mengeluh, apa-apa jangan sering sabar. Seperti Mbak Asri luar biasa. Wah ibu-ibu juga. Aku sebenarnya pengen nangis tapi aku harus kuat. Karena kalau aku ikutan nangis, kita harus menguatkan Mbak Asri. Karena Mbak Asri sendiri aja dibilang ini bukan cobaan. Tapi ini justru adalah anugerah untuk Mbak Asri. Untuk bisa lebih bersyukur lagi dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kemana-mana, selain saat ini kita kembali lagi tetap di Oke Bos. Sungguh